Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra Sregar dari kelas 7 SKA 1 dengan NIREM 201803073. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Proyek Pemrograman Mobile. Nah, adapun tugasnya yaitu untuk menggerakkan motor servo dengan sistem Arduino. Adapun cara-caranya sebagai berikut. Di sini kita menggunakan aplikasi Proteus. Di sini kita bikin project, kita bikin saja namanya servo Arduino. Ini Arduino. Oke, kemudian next, lanjut. Next, finish. Oke. Adapun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain, kita untuk mencari bahan-bahan itu di sini. Kita ketikkan saja Arduino. Oke. Kita pakai Arduino mana nih? Kita pakai Arduino Uno standarnya yang sering digunakan. Sabar, lagi proses loading. Oke, sudah. Kemudian kita klik OK. Kita klik di sini. Kemudian apa lagi? Karena kita ingin gerakan servo, maka kita masukkan servo. Cari di sini ya. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, karena di tugas videonya itu memakai ada 4 servo, maka kita pakai 4 servo. 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita hubungkan. Ini kita rotate, ini agak mengganggu nih. Oke, sip. Kita perlu ground. Kita pasang groundnya dulu. Nah, ini perlu kita rotate juga. Oke, ini di sini. Ini di sini ya. Kita sambungkan ke kita zoom. Ini kita sambung, kita naikkan lagi. Ini dinaikkan kemari. Oke, sip. Ground dihubungkan ke ground. Ini ke ground. Nah, ini ke ground. Kemudian kita masukkan maaf, ini bukan ground, ini kita ganti VCC. Ini VCC. Nah, kemudian yang ini kita masuk. Ini VCC, ini ground. Ini ground. Ini kita masukkan di sini ground. Ini ground. Ini ground. Oke. Kemudian kita masukkan pinnya di pin 9. Pin 9. Ini kita masukkan di pin 9 Arduino. Kita klik di sini pin 9. Ini pin 10. Ini pin 11. Ini pin 12. Di sini. Oke. Sangat mudah sekali kalau kita tahu teorinya. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke bagian Arduino. Oke. Kita masukkan bagian Arduino untuk pemrograman Arduino ini agar bisa bergerak sesuai tugas yang diberikan. Sabar, ini kita masih membuka Arduino-nya. Oke, ini ada file. Oke, ini kita buat baru aja deh. Klik CTRL atau klik file new. Oke, ini kita close, ini kita masuk, ini kita besarkan. Pertama,
codingnya itu kan ada servo itu perlu di dalam Arduino itu ada library-nya. Kita ketikkan include, itu masukkan library, include servo .h. Nah, kalau dia tanda oranye itu berarti library-nya sudah ada. Kalau dia berwarna putih seperti ini, nah berarti dia library-nya tidak ada. Jadi mesti dimasukkan library-nya dari info library Linux. Kalian cari di situ. Tapi jangan lupa harus terhubung ke koneksi internet. Ini ketikkan aja di sini. Misalnya sampai lagi proses, misalnya servo. Ini servo. Kalian install aja di sini. Kemudian ini untuk komennya ini include library servo, library servo. Kemudian di sini kita pasang untuk inisialisasi servo 1. Inisialisasi servonya penamaan. Karena di situ ada 4, maka di sini kita bikin 4 buah servo. Nah, ini inisialisasi servo. Ini void, ini untuk void setup sistem atau program yang pertama kali dijalankan. Nah, servonya mau kita letak di pin berapa? Karena tadi di sini pin 9, 10, 11 dan 12, maka di sini kita bikin servo 1 diletak di pin 9. Nah, ini tinggal kopas-kopas aja ini. Nah, di sini kan ada 4. Ini 9, 10, 11, 12, servo 1, servo 2, servo 3, servo 4. Ini penempatan pin ada servo, misal namanya seperti itu. Kemudian di sini void loop itu di sini letak programnya dijalankan. Oke, ini sebelum kita lanjut ke sana, ini kita compile dulu. Benar nggak codingnya? Ini kita bikin namanya servo aja. Saya letak di desktop deh, biar mudah nyarinya. Servo. Itu untuk menyimpan filenya. Nah, ini kita compile dulu. Coding ini sudah benar atau tidak ada masalah. Masih loading. Oh, ini ternyata salah ini. Boardnya lupa saya. Ini kita harus pakai board Arduino. Kemarin saya eksperimen itu pakai ini board SP. Sekarang kita ubah boardnya. Arduino Uno. Oke, compile. Oke, ini sedang kita compile ya. Oke, tidak ada masalah. Selanjutnya kita lanjut untuk programnya dijalankan. Nah, sebelum memasukkan di void loop, ini kita bikin sub atau bagian agar codingnya bagian void step, agar codingnya itu tidak panjang di bagian void loop. Ini perlu kita isi void step 1, step 1. Nah, tekan menggerakkan servo itu, di delay pertama itu 90 derajat. Nah, jadi di sini kita bikin void setup-nya. Bukan void setup sih, maksudnya void untuk bagian yang perlu
kita buat agar coding itu tidak panjang gitu di bagian void loop. Nah, jadi kita bikin bagian voidnya tuh dijadikan 4. Pertama void step 1 itu bikin servonya pengen gerak berapa, dia pengen baca berapa tuh servonya. Misal bikin 90. Nah, ini 90, ini servo 1. Servo 1. Servonya kan ada 4, jadi kita bikin 4. Oh, ini jangan lupa tanda tutupnya, tutup kurung awal yang ini. Ini kita bikin 4. Ini ada servo 2. Nah, servo 3, servo 4. Oke, kita compile. Oh jangan, ini kita masukkan dulu di sini untuk step 1. Ini kita panggil nih si void setup sampai step 1 ini kita panggil di sini agar dia berjalan. Nah, kita panggil, kita kasih delay. Delaynya itu setengah detik. 500 itu milisecond itu sama dengan setengah detik. Oke, kita compile step 1. Oke, nggak ada masalah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian preference. Kita klik compilan ini. Oke, agar kita ambil ininya local listnya, penyimpanannya untuk kita masukkan di bagian ini Arduino. Kita cari. Dia itu biasanya berada di ini nih. Ini kita kopas. Kita kopas. Nah, ini sampai X. Copy, Ctrl C, masukkan ke dalam sini, letak di sini. Oke, jalankan. Ada masalah, kita lihat. Oke, kita stop. Kita jalankan servo 1. Oke, sudah gerak 90 tadi kan? Ya. Nah, ini gerak. Oke, ini masih servo 1. Selanjutnya kita bikin servo 2. Ya, servo 2. Kita bikin aja, kita kopas ini. Kita kopas, kita bikin servo 2. Step kedua maksudnya untuk putaran kedua setelah 90 derajat beberapa derajat lagi gitu. Selanjutnya kita bikin servo 2 itu 180 deh. 180 180. Nah, di sini kita bikin step 2. Step 2 itu oke, compile. Compile kan ada compile. Oke, lanjut kita jalankan. Apa yang terjadi? Lihat. Nah, dia bergerak. Nah, dia dari 90. Pertama yang jalan itu programnya adalah step pertama. Servo 1 2 3 4 dijalankan. Setelah dipanggil kan, dijalankan di sini. Step pertama itu dia geraknya ini step 1 90 derajat. Nah, ini dia. Kita buat. Nah, 90 derajat, 110. Nah, seperti itu. Itu step pertama sampai step kedua. Sementara di tugas itu ada 4 step. Nah, di sini kita bikin lagi, kita kopas saja tinggal kita kopas 1 2 3. Ini 2 tadi ya, ini 3, kemudian 4. Nah, ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 di sini. Kita bikin apa ya? Kita bikin aja deh. Semisal ini tadi 90 180. Ini kita bikin 200 ya, 200. Ini contoh aja, ini bisa kalian ubah-ubah sesuka hati kalian. Ini 200. Nah, kalau ini oke, satu-satu dulu. Coba kita jalankan. Kita dulu. Biar tidak pusing. Ini step ketiga. Apa yang terjadi? Kita coba. 1 2
3. Oke, itu 2, 3. Oke, nih. Selanjutnya step keempat. Step keempat itu kita bikin 360 derajat. 360. Oke, kita pompa ya. Ada yang salah nih. Apa ini katanya? Definition of void step. Oh, ternyata salah. Ada yang sama, dia nggak boleh sama. Jadi kita bikin 4. Nah, servonya ada 4. Bukan servonya ada 4. Ini ingin kita bikin bagian rotasi atau putaran itu mau berapa derajat, kita bikin bagiannya itu dijalankan. Ada 4 bagian, 90, 180, 200, 360. Itu saja sih. Kalau di loop, di sini kita jalankan. Maaf. Jadi kan ada 3. Nah, di sini jangan lupa kita bikin. Ini step. Ini kita bikin juga. Ini kan ada 4. Ini kita kopas nih. Nah, kalau kita bikin 3 dia kayak mana? Ini 3 sama step 3. Apa nih? Salah. Kalau salah jangan panik. Baca komennya. Apa ya? Ini. Oke. Kita jalankan. Ada 3 step looping di sini. Kita lihat apa yang terjadi. 1, 2, 290. Oke. Sudah jadi. Oke, selanjutnya kita bikin step keempat. Step keempat, void loop. Oke, sudah selesai compile, kita jalankan. Udah, kita compile dulu. Kita coba sekali lagi. Oke, selesai. Kita jalankan. Oke, sudah jadi. Oke, sama. Oke, udah selesai. Begitulah cara memprogram Arduino ke dalam Proteus atau simulasi yang kita gunakan. Oke, demikian tugas yang saya kerjakan. Lebih dan kurangnya atas penyampaian kata-kata saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.